Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil adimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ibdolih amma ba'du. Ba'da salam, alhamdulillah, saya merasa senang sekali diundang ke perumahan ini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di perumahan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, DKM, kesepuhan, aparat pemerintah yang telah mengundang saya, khusus umum untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Yang saya hormati para kesepuhan, para ustadz, para ajengan. Yang saya hormati para aparat pemerintahan, yang saya hormati ibu bapak semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini di tempat yang mulia kita berkumpul di acara yang agung, di acara yang mulia, yaitu pertama tolab ilmu, yang kedua ibadah. Kalau ngaji di dalam masjid niatnya harus komplit. Pertama niat i'tikaf, yang kedua niat tolab ilmu. Niat saya i'tikaf di dalam masjid lillahi ta'ala. Yang kedua niat saya mencari ilmu, niat saya tolab ilmu lillahi ta'ala. Langsung aja acara inti supaya ngajinya singkat, padat, tepat, manfaat, ilmunya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing dengan faham dan ngerti. Biasanya saya ngaji bahasa Sunda. Ini panitia katanya harus bahasa Melayu. Saya bilang nggak bisa Pak, saya mah bahasa Melayunya kurang lancar. Makanya kalau saya salah bahasa Melayunya jangan ketawa ya. Pertama, saya akan menceritakan rukun Islam yang 5 dan perusaknya. Perusak penghancur rukun Islam yang 5. Yang kedua, khasiatnya, faidahnya, keagungannya. Rukun Islam yang 5 ini satu sama lain bersambungan, bercantelan. Satu tidak dikerjakan hilang semua, satu tidak dikerjakan enggak diterima semuanya. Contoh, Rasulullah bersabda, man sholat wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yaqbalillahu minhu sholatan wala sauman wal hajjan li'annahu murtabitun ba'duha bi ba'din. Barang siapa sholat, puasa, naik haji tapi tidak memberikan zakat, lam yuzakki malahu, tidak mengeluarkan zakat hartanya, lam yaqbalillahu minhu sholatan wala sauman wal hajjan, Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima sholatnya, puasanya, hajinya. Jadi berembet, sholatnya sholat bener, puasanya puasa bener, naik hajinya naik haji bener, tapi walam yuzakki malahu, tidak mengeluarkan zakat hartanya, lam yakbalillahu minhu, Allah tidak akan menerima dari orang itu sholatnya
wala sauman dan tidak puasanya, wala hajan dan tidak menerima hajinya. Kenapa? Li'annahu murtabitun ba'duha bi ba'din, karena satu sama lain saling bercantelan, saling berkaitan. Rukun Islam yang 5 harus ada semua satu paket. Contoh: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kita awali dari sholat dulu. 1 syahadat. Ini nanti perusak syahadatnya saya jelaskan. Sholat dulu. Kalau menceritakan tentang sholat, mundur ke wudu, mundur ke air yang dipakai wudu. Contoh: istri pakai bedak, pakai kosmetik, pakai make up, tidak sah wudunya kalau tidak dicuci dulu. Harus cuci muka dulu dengan air baru wudu. Kalau wudu di wajahnya ada make up atau ada kosmetik, ada lipstick, enggak dihilangkan dulu wanginya, maka enggak sah wudunya. Kalau enggak sah wudunya, sholatnya juga enggak sah. 1, maksudnya bukan harus dicuci pakai sabun, bukan. Kata Syekh Nawawi Banten dalam Syarah Safinah, wa alla yakuna fil udwi ma yughayyirul ma'a, dalam anggota wudu tidak boleh ada barang, perkara, sesuatu yang merubahkan air. Jadi kalau istri pakai make up, pakai kosmetik, pakai bedak, pakai lipen, pakai bujur seeng, tadi di Cianting mah bujur seengnya namanya, jadi dia naon shadow, tak shadow ini bujur seeng itu pantat seeng. Hari orang Sunda mah bujur seeng, yang dipakai masak nasi ibu di kampung kan ada kan. Ini kan api, ini kan hitam, ini pantat seengnya. Hese lah bahasa Melayu mah hese. Sedikit-sedikit nih. Ini ada sifat-sifat shadownya, sifat nih. Terus ini ada kosmetik, harus hilang dulu. Kalau laki-laki pakai minyak wangi yang mahal, sebentar nih, nanti perusak sholat. Kalau laki-laki pakai minyak wangi yang mahal, ada yang harganya 300.000 satu gelas begini, tuh lama wanginya, diolesin di sini. Kebetulan ada air di jolang atau di ember. Kita mau makan, cuci tangan, ininya masuk nih, tangan yang ada minyak wanginya masuk ke air. Udah cuci tangan beres, itu jadi wangi. Nah itu nggak sah pakai wudu, karena airnya berubah jadi wangi. Masalah perempuan pakai bedak dan kosmetik karena air jadi wangi. Kalau nggak percaya lihat, ini rantang tuh ringkok simpan di sini. Cuci muka. Nah airnya jatuh kan ke rantang, coba dicium. Itu wanginya wangi make up atau kosmetik. Jadi airnya jadi wangi sebelum kena kulit, keburu kena kosmetik atau bedak. Kitabnya Sabilal Muhtadin, karangan guru besar Syekh Arsad Banjar, guru Syekh Nawawi Al-Bantani. 150 tahun ke belakang Syekh Arsad Banjar sudah memberi peringatan hati-hati kepada kaum laki-laki yang punya istri, yang punya putri. Tolong jelaskan tentang bedak di wajah perempuan itu bisa merubah air jadi wangi. Tidak sah wudu kalau langsung. Jadi mau wudu cuci dulu, cukup. Yang pertama. Yang kedua, laki-laki perempuan sama, di kuku ada yang nempel. Di kuku ada benda itu benda suci seperti terigu, sabun wangi. Kalau tidak dibersihkan dulu maka tidak sah wudunya, karena di dalam kuku ada benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Wudunya tidak sah, apalagi sholatnya. Jadi kalau kita mau wudu, umpamanya ibu-ibu nih lagi bikin roti atau donat, itu adonan terigu, tepung terigu digalai itu dengan tangan langsung.
diolah dengan tangan. Suaminya ngomong, ibu, mama, mami, nyonya, cepat tuh sholat duhur, udah adzan duhur. Sebentar lagi bikin donat, lagi bikin roti. Jangan dinanti-nanti, keburu datang haid, itu sholat wajib diqadha nanti. Kata suaminya, cepet. Akhirnya ibu-ibu itu, perempuan itu langsung wudu, udah wudu, sholat, udah sholat, berzikir, baca doa. Pas dilihat di kukunya ada terigu, maka wudu yang tadi enggak sah, wudu yang tadi enggak jadi. Berarti wudu enggak jadi, enggak sah, sholatnya juga enggak jadi, enggak sah. Harus diulangi wudunya, harus diulangi sholatnya, karena di dalam kuku ada benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apalagi cat kuku nggak boleh, itu kalau wudu harus dihilangkan dulu. Cat kuku, aspal, aibon atau getah yang ada di nempel di kulit. Kalau ini balsem yang tebal, balsem yang tebal itu air pasti air itu pasti nempel. Ya harus dihilangkan dulu balsem yang tebal. Kalau balsemnya sedikit nggak apa-apa. Jadi air harus kena ke kulit. Nah ini air harus kena ke kulit. Ini ada bedak, hilangkan dulu. Air harus kena ke kulit yang ada di dalam kuku, maka dihilangkan dulu benda-benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Cukup yang pertama. Yang kedua, sholatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama perempuan dulu. Mukena itu ruku, kalau di sini itu batal sholatnya. Mukena ini di sini, ini harus tertutup. Kalau ini terbuka ya batal, ini kan aurat. Kalau lagi tawaf ini ruku, mukena di sini batal, tawafnya ini kan aurat. Kalau perempuan auratnya waktu sholat jami'u badaniha, seluruh badan. Ilal wajah, kecuali wajah. Nah wajah itu ini min manabiti sya'ri rosi. Manabiti sya'ri rosi ini tempat tumbuh rambut. Ila muntahadzaqoni, sampai ujung dagu. Jangan sembarangan, jangan dianggap sepele. Dari semenjak gadis sampai nenek-nenek, sampai meninggal dunia, sholat nggak pernah ketinggalan. Tapi mukenanya di sini. Ulama bilang batal sholatnya. Kalau bilang batal ya sudah, nggak bisa ditawar. Enggak ada toleransi. Katanya kan nggak tahu juga, tetap harus diqadha. Sholatnya harus diulangi karena sholat yang dulu belum. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa enggak diampuni, kenapa enggak dimaafkan kalau enggak tahu? Karena kita diwajibkan mencari ilmu, kenapa tidak mencari ilmu? Jadi ibu-ibu ini kewajiban suami. Kalau putri, anak perempuan, kewajiban bapaknya. Yang menjelaskan itu suaminya, karena suami enggak bisa, enggak tahu, ya dikasih tahu oleh ustadz, oleh ajengan, oleh kiai. Suami harus menyuruh istrinya ngaji. Karena kalau tidak tahu ilmunya, sholatnya nggak jadi. Contoh tawaf, ada istri tawaf, mukena di sini. Nah ini kelihatan. Kalau bahasa Sunda ini elak-elakan. Kalau bahasa Melayunya apa? Lek-lekan. Nah, pan Betawi mah kue biasana. Urang Sunda ngaranna Padamiri di Tasik. Pindah ke Betawi jadi Padamere. Jadi banyak yang ngasih Padamere. Pindahnya ke Solo jadi Padamoro. Kejar-kejar terus. Moro itu. Nah ini sama. Kalau di sini ini elak-elakan nih, elak-elakan kelihatan batal. Ini dagu kelihatan batal. Harus di sini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ditambal aja udah. Karena dulu nggak tahu ya. Mudah-mudahan diampuni. Ya sekarang udah tahu, ditambal. Pakai kain. Terus pakai jarum. Dikecos cik Sunda mah. Dikecos pakai jarum. Tapi dagunya jangan dikecos, nyeri. Nah, kalau pakai mesin jahit gampang. Nah, pakai kain putih. Jadi ditambal segini. Nah, di sini. Kalau beli mukena di pesantren pasti sini. Kalau beli mukena di pasar di sini. Karena nggak pakai ilmu. Kalau ada kain putih ditambal.
Nggak ada kain putih, kain hijau. Nggak ada kain hijau, bagaimana partainya saja. Kalau PDI merah sih. Saya mah Golkar kuning. Gak apa-apa, yang penting tertutup, cukup. Yang kedua, satu helai rambut kelihatan batal sholatnya. Satu helai rambut kelihatan batal sholatnya. Nih bapak-bapak wajib tahu karena harus mengajar istrinya. Satu helai rambut kelihatan waktu sholat batal. Atau dari sini keluar rambutnya. Jadi keluar dari kain ke sini, kelihatan tetap batal sholatnya. Makanya kalau mau sholat perempuan harus bercermin dulu, takut ada rambut keluar. Nah, cepet-cepet disembunyikan, dikedalamkan begitu ya, jangan kelihatan. Alhamdulillah, itu urusan dengan perempuan. Kalau wudu tadi urusan laki perempuan yang menempel di kuku atau di kulit, menghalangi sampainya air ke kulit, itu bisa-bisa menghalangi sahnya wudu. Kalau perempuan kelihatan dagunya waktu sholat, batal sholatnya harus di sini. Jadi jangan ngatur sendiri, nggak boleh. Maksudnya begini lah, dari dulu juga nggak ada yang ngomong batal, nggak ada yang ngomong nggak boleh. Itu dulu mungkin kita nggak tahu, belum mendengar, belum menemukan dalil, belum ikut pengajian. Sekarang udah ikut pengajian, ada yang menjelaskan tentang pakaian dalam sholat. Perempuan harus tertutup sekujur badan sehingga dagu pun tertutup. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini umum, laki-laki perempuan sholatnya. Nanti syahadat, nanti sebentar ya. Udah syahadat nanti ke zakat. Ini yang merusaknya aja diambil, yang pentingnya. Yang merusak sholat pertama, ibu-ibu bapak-bapak, gerak 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Jadi jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Berubah 3 kali berturut-turut itu batal. Contoh begini. Nah, ini ada nyamuk menggigit. Gatal, nah 1, 2, 3, nah batal itu salatnya. Harusnya begini. Nah, kalau ada yang gatal 1, 2, 3 batal karena berturut-turut atau tempatnya 3. Nah, tilu, jadi 3 kali berturut batal. Kata ulama, kalau tidak ingin batal harus yang bergerak cuma ini, jangan muqdomul badan. Kitabnya I'anatul Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Nah, jangan ini bergerak, jangan. Ini aja. Nah, kalau gatalnya pipi begini, nah 100 kali pun nggak batal. Kalau yang gatalnya pantat, nah 100 kali juga nggak batal terus. Tapi orang lain bakal ngeliatin terus. Monyet jelema teh. Alhamdulillah. Jadi gagaro bergaruk-garuk 3 kali batal sholat. Yang kedua, ini digerakkan waktu takbiratul ihram batal. Usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Batal itu, ini bergerak 1, 2, 3. Allahu akbar. Batal atau dari bawah ke atas. Allahu akbar. Batal atau dari atas ke bawah. Allahu akbar. Batal. Naon sababna? Sabab huluna teu deuk ngajedog. Kan we urang Melayu mah moal apaleun hulu. Allahu akbar. Kepalanya bergerak, itu batal karena 3. 1, 2, 3. Lihat kitabnya, lihat. Pertama dalam I'anatul Talibin, yang kedua dalam Bughyatul Mustarsyidin. Itu yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin itu Al Habib Abdurrahman Al Masyhur di Hadramaut bilang, kalau ada orang takbiratul ihram
diangkat dua tangan dan kepalanya digerakkan berbarengan batal salatnya. Lihat, ka'an rafa'a yadaihi wa ra'sahu inda takbiratul ihram ma'an batalat salatuhu. Ka'an rafa'a yadaihi, seperti mengangkat dua tangan Allah, wa ra'sahu dan kepalanya ma'an berbarengan Allahu akbar inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram Allahu akbar atau Allahu akbar batalat salatuhu, batal salatnya. Satu. Yang kedua, jadi maksudnya jangan berbarengan begini. Allahu akbar. Nah, itu mah enggak bareng. Allahu akbar. Eta mah teu batal, da teu bareng. Atau nih hayang-hayang teh kieu teh kieu-kieu na kieu-kieu. Nyata aing mah tiba kalana kikieuan wae kudu kumaha tuh. Yang geus tong dicara mah teh malah. Anu penting mah nurut we. Ini mah kata ulama begitu ya sudah. Enggak nurut enggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Kalau dia punya pendiriannya enggak batal, silahkan. Saya mah cuma menjelaskan. Kitabnya kan udah dikasih tahu tadi. Satu, Bughyatul Mustarsyidin. Kedua, I'anatul Talibin. Said Abi Bakar Syato Dimyati, Hasyiah Fathul Mu'in. Dalam Bahjatul Wasail juga begitu. Yang kedua, yang pertama tadi garuk-garuk 3 kali berturut-turut batal. Yang kedua berdehem, sholatnya batal. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Batal sholatnya. Ke ruku, ke sujud, ada yang lewat. Nah, sholat sekali ge batal itu terus-terusan. Jadi kalau kita sholat duhur sudah 3 rakaat kemudian berdehem batal semuanya, diulangi lagi dari awal. Itu kata ulama. Kalau bapak ibu punya paham enggak batal, silahkan. Saya cuma menjelaskan karena paham kita masing-masing berbeda. Tapi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam madhabnya imam madhab Syafi'i pasti tahu, pasti ngikuti imamnya. Coba nanti kita jelaskan semua dulu ya. Yang ketiga, yang kedua berdehem, yang ketiga bersin. Bersin itu bahasa Melayunya apa? Sama, bersin. Lagi sholat bersin boleh. Lagi sholat bersin nggak batal. Ibu-ibu ke sholat bersin boleh. Bapak-bapak lagi sholat bersin boleh. Tapi jangan main-main karena sedang sholat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Hasem. Kita hasem naon kita hasem. Hadis batal salatnya karena suara bersin bukan begitu. Jadi hasem itu biasa main-main suka begitu kalau bersin. Enggak boleh waktu salat. Lihat kitab fikih madhab Imam Syafi'i, wa tabtulus salat bin nutqi biharfaini walau min tanahnuhin au atosin au tasaubin au sualin. Wa tabtulus salat, batal salatnya seseorang. Wa tabtulus salat, batal salat bin nutqi dengan mengucap biharfaini 2 huruf. Bilang batal, ya batal. Kalau kita keluar 2 huruf ya batal. Ini hasem 6 huruf. Hasem itu apa hasem? Kalau bahasa Melayu asam, asem ini hasem. Hadis, nah, itu 5 huruf batal. Karena keluar huruf. Sebaiknya bersin waktu sholat dari sini, bukan dari sini. Nah, anas rateng harejo wius naplokna tongong batur da teu dihaja teman. Keluar dari hidung hijau enggak apa-apa. Tuh. Yang penting enggak main-main, hasem, hadis itu batal. Kalau ulama bilang batal ya sudah, yang nurut silahkan, enggak nurut enggak apa-apa. Tapi kalau kita menginduknya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan kepada Wali Kutub Habib Abdul Al-Haddad dan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Imam Abu Bakar Syato Dimyati, ya pasti ngikuti dia. Kalau mereka bilang batal, jangan dilanggar. Yang keempat, menguap waktu sholat, menguap boleh.
waktu sholat heuai boleh, tapi jangan dipermainkan, jangan main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Nah, hai 5 huruf tuh. Jadi harusnya syarah Syafinah Syekh Nawawi sudah menjelaskan kalau lagi sholat menguap sunat tangan yang kiri ini, punggungnya ini, tangan yang kiri ini ditutupkan kepada mulut. Tuh, jadi sadar begitu. Ini enggak bersuara kan? Enggak bersuara kan? Yang batal begini. Itu suara manusia. 4. Yang kelima, nangis. Waktu sholat nangis batal sholatnya, harus diulangi. Wah, di Mekah juga kan imamnya suka nangis. Itu madhabnya kan Hambali. Kemarin saya ziarah ke Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Itu Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Malik bin Anas itu kalau umpamanya bersentuhan kulit laki dan perempuan tuh enggak batal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Maliki. Kalau kita madhab Imam Syafi'i. Kalau kita ngikuti ke Imam Syafi'i ya harus ngikuti semuanya. Maksudnya pelajarannya dari bab wudunya, bab sholatnya. Nah, di Mekah itu enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Enggak pakai Bismillah. Mereka enggak apa-apa, mereka sah, mereka jadi sholatnya. Kalau kita enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke Alhamdulillah, enggak jadi sholatnya, batal sholatnya, belum sholatnya, karena Fatihahnya enggak sah, enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti siapa? Kalau mengikuti madhab Imam Hambali dan Imam Maliki, silakan, tapi bergurunya kepada siapa? Sementara di Indonesia hampir semuanya madhab Syafi'i. Tuh, saya belajar tayamum madhab Maliki di Maroko. Waktu saya di Maroko dulu, itu di masjid ada batu besar. Saya tanya, ini buat apa di tiap masjid ada batu? Buat tayamum. Kalau dinding kapal bisa dipakai tayamum? Nggak boleh. Ini jemaah haji, kenapa tayamum ke dinding kapal, tayamum ke kapal? Itu nggak ada ajaran dari mana-mana itu. Tayamum tanah ada debunya. Tayamum dengan tanah ada debunya. Kalau di dinding kapal atau di besi nggak ada tanahnya, nggak sah. Nah, madhab Maliki pun tayamum nggak boleh kepada yang sudah dibikin oleh manusia. Seperti tanah sudah dibikin bata merah, batako. Kalau besi sudah dipakai kursi, pakai tiang nggak boleh. Tetap harus tanah ada debunya. Madhab Maliki boleh batu yang asli. Kalau di Indonesia tayamum ke dinding kapal nih, jemaah haji banyak, umroh, jemaah umroh banyak pelajaran yang mengatakan bahwa tayamum ke dinding kapal. Dinding kapal nggak ada debunya. Hati-hati, banyak yang dirubah nih, nanti saya jelaskan bab syahadatnya. Yang keempat, yang kelima, menguap huai, jangan keluar huruf. Jadi jangan bersuara. Nah itu, kalau bersuara huai. Nah itu yang suaranya yang keluar yang 2 huruf itu. Terus nangis nggak boleh. Menangis waktu sholat bukan baik, tapi mentak batal. Jadi batal sholatnya. Karena apa? Karena menangis. Waktu kita sholat, ketika kita sholat takut oleh siksa Allah, nangis batal. Takut oleh dosa, batal. Takut oleh ancaman Allah, batal. Takut oleh siksaan Allah, batal. Apalagi takut oleh tukang kredit, takut ditagih hutang sampai nangis waktu sholat, batal. Jadi ketika sholat jangan nangis, kecuali nggak kuat. Ini pelajaran wajib, ibu, bapak wajib tahu, wajib disebarluaskan. Kalau kita
punya bapak, punya ibu meninggal dunia, umpamanya anak meninggal dunia siang hari dikubur sudah, waktu asar nggak nangis, ketika sholat maghrib, sholat isya, waktu sholat langsung teringat almarhum, teringat bapak kita yang tadi meninggal atau ibu kita, ketika ingat langsung nangis, nggak sengaja, nggak kuat, itu mah diampuni, nggak batal karena nggak kuat. Ini bisa ditahan, kenapa dinangiskan? Itu batal sholatnya. Jadi nggak boleh berdehem, nggak boleh keluar suara dalam menguap, nggak boleh keluar suara dalam bersin, nggak boleh keluar suara dalam batuk, babatukan. Bahasa Sunda tuh babatukan, bukan batuk penyakit. Kalau batuk penyakit, walaupun nggak berhenti dari awal sholat sampai akhir sholat, ada batuk terus-terusan, ada batuk tiap rakaat, nggak apa-apa. Tapi kalau batuk-batukan, batuk disengaja itu batal sholatnya, disebutnya wasu'alu, dan batuk-batuk seperti begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Inni wajjahtu wajhi. Nah, itu bisa ditahan di batuk-batuk, nggak boleh. Kebetulan ada paham yang bilang nggak batal, silahkan, cukup. Yang keenam, 1 berdehem, 2 batuk-batukan, 3 menguap keluar huruf, bersin keluar huruf, nangis. Yang keenam, niup, wanafu bil fami wal anfi, meniup ketika sholat, niup batal. Upamanya kita mau sujud, Allahu Akbar, ada debu-debu di tempat sujud, ditiup batal. Jangan ditiup, tapi dengan tangan aja. 6. Yang ketujuh, khusus perempuan, ibu-ibu khusus wanita, ketika sujud telapak kaki kelihatan ujungnya, ujung jari umpamanya kelihatan, batal. Telapak kaki kelihatan, batal. Kebetulan mukenanya rukunya pas, enggak terlalu panjang, ketika sujud kelihatan telapak kaki, batal. Atau sobek, ketika sujud itu mukanya yang sobek itu kelihatan telapak kaki, batal. Atau ininya cingir apa, jadi kelingking, nah kelingkingnya kelihatan waktu sujud, perempuan, batal. Jadi perempuan ketika sholat sekujur badan harus tertutup, sehingga telapak kaki pun harus tertutup. Ketika terbuka atau kelihatan, batal sholatnya. Makanya ibu-ibu harus yang panjang mukenanya. Nah, tadi yang di sini, kalau di sini batal. Tadi penjelasannya harus di sini, ini harus tertutup. Kalau di sini tetap batal. Sekarang udah tahu, masih tetap di sini, double dosanya, karena sudah dikasih tahu batal, masih terus saja. Nggak boleh. Kita harus punya guru, kita harus punya sanad itisol sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita berguru ke YouTube, berguru ke Facebook, ada ceramah tapi nggak langsung, itu manfaatnya manfaat, cuma nggak sah. Manfaat cuma nggak sohe. Maksudnya kalau berguru itu harus punya guru berhadapan-hadapan. Saya punya guru nih, ini bukan sombong, harus diceritakan. Saya punya guru 183 guru. Yang 90 guru enggak pakai speaker. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu enggak ada masalah. Jawa Barat ada masalah. Di daerah Sunda ini, kiai-kiai yang keluaran dari Mama Gentur Cianjur dan Mama Sempur Pleret itu enggak pakai speaker. Dia bilang nggak boleh ngaji pakai speaker, nggak boleh wirid pakai speaker, karena bikin orang lain terganggu, berisik, terlalu keras upamanya. Nah, paham-paham mereka itu jangan dicaci maki, jangan disalahkan. Mereka punya dalil, mereka punya paham. Kenapa saya pakai speaker ini, pakai pengeras suara? Karena guru saya yang 83 pakai speaker, yang nggak pakai speaker guru saya, yang pakai speaker juga guru saya. Makanya nggak saling mencaci maki. Ini contoh punya guru. Guru saya bilang, kalau ibadah tidak punya guru, man la syekha lahu fasyaihu syaiton. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya setan. Karena apa? Karena harus ada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Yang 83 guru itu guru saya pakai. Bab sholat saya punya guru. Bab wudu saya dari Habib Umar bin Hafid di Hadramaut.
Habib Zain bin Semit di Madinah Munawwarah, Said Hamid Al-Kab di Mekah, Said Muhammad Fadil Jailani dalam bab la ilaha illallah saya ijazah di Baghdad di Said Afifuddin, Syekh Afifuddin Al-Jailani cucu Syekh Abdul Qadir di depan makam Syekh Abdul Qadir tahun 2000 dulu, tahun 2014, tahun 2023 kemarin saya itu ijazah kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir. Saya ijazah Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub itu fikih tauhid tasawuf di Uzbekistan, jajahan Rusia, dekat dengan Chechnya. Itu di makam Imam Muhammad Bahauddin Naqsyabandi dan makam Imam Bukhari. Saya punya guru, Syekh Abdul Ghafur bin Syekh Abdul Razak, itu guru saya. Jadi kalau nggak punya guru, wudunya dari siapa taunya? Katanya dari lihat orang. Ya, Ibu Abdi ngaji dinya di BIC, saya ngaji di BIC ini karyawati bajunya seragam. Ini sempit. Ketika wudu begini nah. Kalau mau sholat duhur, sholat asar, bajunya itu sempit nah, nggak bisa ditikal sampai sikut, cuma segini. Ini wudhu nggak sah, ini ketutup. Walaupun basah, kena air tetap nggak sah, harus segini. Wudhu itu sampai sikut ditambah 5 ramu, 5 jari-jari. Disebut guroh wa tahjil. Ini guroh, ini tahjil. Nah, kalau nggak punya guru, dalam Al-Quran cukup ilal mirfaqaini atau ma'al mirfaqaini, membasuh tangan beserta sikutnya. Kalau punya guru ditambah kata guru-guru supaya lebih yakin kebasuh semua sampai ke sini. Ini karyawati di sini nih bajunya katanya terlalu kecil sempit. Nah, dipaksakan juga cuma segini, ini ketutup kain, nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya harus punya guru. Nitip bab la ilaha illallah dikir, bab rotib, bab baca Quran, harus punya guru. Alhamdulillah di masjid ini suka ada pengajian, saya ikut senang, ikut gembira, ikut mendukung ya. Terus sebentar lagi, tadi masalah perempuan sujud harus tertutup semua telapak kaki. Kalau kelihatan batal sholatnya. Yang ke-8, 2 lagi kan 9 yang merusak. Yang merusak sholat 9, baru 7. 2 lagi, udah 2 lagi ya sudah selesai. Nah, yang ke-8 ini umum laki perempuan ketika sujud ininya harus nikel, apa bahasa Melayunya? Nikel, nah, nilepnya harus dipelentingkan, ditikalkan. Nah, lihat. Nah, kalau ujung jarinya cuma begini, kata Imam Nawawi dan Imam Abdurrahman Mas'ud, enggak sah sujudnya. Syekh Nawawi dalam Syapinah bilang anggota sujud itu 7, abdus sujud sab'atun, anggota sujud 7 harus kena semua. 1 tarang itu apa bahasa Melayunya? Dahi. Tak ya. Nukia wenga siji guru kena, jangan ada yang menghalang. Kalau perempuan pakai mukena di sini berarti yang kena itu kain, kulitnya nggak kena tempat sujud, nggak sah sujudnya. Yang kedua, telapak tangan 2 begini. Yang ketiga, telapak kaki dengkul 2 jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 dan ke-7, wa butunu asobi rijlain. Butunu asobi rijlain, dalamnya. Dalam itu dalam jari-jari kaki. Nah, ini dalam. Nah, ini dalam ini. Dalamnya. Jadi begini. Nah. Jangan begini. Ada yang sujud begini umpamanya cuma ujungnya saja. Ini kalau kata Imam Nawawi enggak sah, harus begini. Sama laki perempuan harus begini. Yang aneh dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, Imam Abdurrahman Mas'ur berkata, sajadal imam walam yado butuna asabirijai batolat solatuhu. Sajadal imam sujud. Ketika imam sujud, kelihatan sama makmum kakinya, jari-jarinya
enggak nilep itu. Teu nikel. Hese bisa meuli meulah aing. Tidak melenting, tidak nilep begini. Nah, batalat salat imam, batal salatnya. Wa tajibu alal ma'mum mufaraqatu, si makmum wajib pisah dari imam. Karena imam sudah batal enggak boleh diikuti. Salatnya sendiri, di dalam hati bilang, saya niat pisah dari imam. Langsung salatnya sendiri, mau belakang boleh, belakangan boleh, atau terdahulu boleh. Jadi maksudnya imamnya enggak diikuti lagi. Udah beres salat, ngomong, maaf imam, tadi ketika sujud jari-jari ramu-ramu kaki ini dalamnya enggak nilep. Nah, enggak begini. Maaf ya. Emang kenapa? Kata sebagian ulama itu, Imam Nawawi bilang enggak sah, tapi ada Imam Rafi bilang sah. Kebetulan saya ngikuti Imam Nawawi dan Imam Abdurrahman Masyur yang mengatakan bahwa dalamnya kaki ini harus kena tempat sujud. Kalau enggak ngomong gitu enggak apa-apa. Cuma kalau ketahuan imam, kenapa sholatnya jadi misah, bilangin aja, maaf saya melihat imam cuma ujungnya saja waktu sujud batal. Kitabnya Bughyatul Mustarsidin atau Syarah Sulam Taufik. Cukup. Ini khusus perempuan tadi kelihatan telapak kaki, ini laki-laki kelihatan pusar dari sini. Nah, ini kalau dibuka nih, kancing kerah baju ini kancing dibuka, waktu begini nggak batal. Waktu ruku kelihatan di sini pusar bujal, batal sholatnya. Allahu Akbar. Tuh kelihatan tuh. Harus itu tuh batal. Karena orang laki-laki pusar sama lutut. Ini kalau dibuka kelihatan sama sendiri, sama diri kita sendiri, tetap batal. Yang paling parah di Masjid Agung, di kaum-kaum, di terminal-terminal, di masjid-masjid besar, ada laki-laki mau sholat ke masjid, mau sholat duhur, pakai lepis yang sakunya di sini, terus pakai baju adiknya dipakai sama kakaknya, baju adiknya dipakai sama kakaknya, yang kecil itu, yang kecil, yang pas. Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar, kaos ketarik ke atas, celana ketarik ke bawah. Ini yang belut dong. Ini kan aurat, ini aurat nih kelihatan. Jadi celana ke bawah, kaos ke atas, ini kelihatan batal. Yang lihat semua wajib membenarkan, kata kitab Sulam Taufik. Kalau tidak membenarkan, kalau tidak ngasih tahu, ke bawah dosanya. Karena ada munkar nggak dibetulkan. Maaf ya, itu kelihatan nih aurat nih, kaosnya ke dalam celananya pakai sabuk. Karena kalau dibenarkan oleh kita, tetap akan terbuka lagi waktu sujud, tetap batal. Nah, laki-laki antara ini pusar sama lutut, dari belakang kelihatan, tetap batal. Perempuan mah telapak kaki. Yang terakhir, ketika assalamualaikum, ini dada jangan menoleh ibu bapak. Assalamualaikum, batal. Karena sholat belum selesai, dada sudah menoleh dari kiblat. Harusnya ini wajah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau ini menoleh, nah, Assalamualaikum. Nah, sholat belum selesai, dada sudah menoleh dari kiblat. Apalagi kalau begini batal nih. Assalamualaikum warahmatullah. Dek. Assalamualaikum warahmatullah. Dek. Anu tulangi di sadaning. Eta mah heureuy. Itu main-main itu nanti udah beres sholat baru. Jadi jangan sambil begini, assalamualaikum warahmatullah, dek jadinya tulangna. Itu kan jangan dulu menoleh sebelum selesai sholat. Alhamdulillah, bab sholat sudah, itu cuma perusak.
Belum yang Fatihah tasjidnya satu hilang, belum masalah rukunya nggak sampai begini, belum sujudnya ini tertutup, belum, itu menanti kalau ada waktu. Terakhir karena saya udah bilang tadi syahadat, mungkin sampai syahadat dulu. Syahadat sholat cuma 2, nanti zakat, puasa, hajinya nanti kalau ada waktu ya. Ini syahadat paling bahaya zaman sekarang. Murtad, musyrik, kufur. Guru saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Guru saya bilang, Habib Salim Asyatiri di Hadramaut, musibat besar zaman sekarang, bencana agung zaman sekarang bukan tsunami, bukan gempa, bukan longsor, bukan banjir, bukan. Bencana agung, musibat besar zaman sekarang adalah pemuda-pemudi Islam ngikuti kafir, menyerupai kafir. Musibat besar itu. Musibat besar, bencana agung. Saya waktu ke Maroko, kaum muslimin musibat udah diikuti Perancis dan Spanyol. Saya waktu ke Uzbekistan, orang Uzbekistan cuma bisa assalamualaikum, pakaiannya udah mengikuti kaum-kaum kafirin. Astagfirullahaladzim. Kita di Indonesia, khusus di Kabupaten Purwakarta, masih untung kita ada pengajian, masih untung kita ada ajengan Ustadz Kiai Habib yang mengajar, masih untung. Sementara di Baghdad, di Iran, waktu saya di Iran, hampir pelajaran ahli sunnah Jawa hilang. Ini adzan sudah ditambah. Di Iran saya belum pernah berjamaah sholat, di Irak saya belum pernah berjamaah sholat. Udah berkali-kali saya belum pernah, karena akidahnya beda, maksudnya beda sekali ajarannya. Dari kaum Syiah, adzannya aja ditambah 3, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Saya bersaksi sesungguhnya Sayyidina Ali wali Allah. Asyhadu anna Aliyan wa amirul mu'minina wa auladahul ma'sumina hujjatullah. Itu adanya sudah banyak dirubah, itu haram, nggak boleh. Nah, kaum istri, kaum pemuda-pemudi harus tahu, jangan menyerupai kafir. Kita nggak salah bilang kafir, nggak usah bilang non muslim, nggak usah. Saya ini anak buah saya di Sadang banyak, di Purwakarta geng motor ini banyak yang non muslim, banyak. Ini pemuda-pemuda yang bukan Islam, anak buah saya banyak di Sadang ini. Saya kenal akrab dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristen, akrab saya. Nggak pernah tersinggung. Tapi saya mas agama datang ke pesantren jangan bilang assalamualaikum ya, saya nggak boleh menjawab iya. Kalau Natalan jangan ngasih kue ya, iya. Kalau Natalan jangan ngasih bingkisannya, iya. Kalau mau ngasih bingkisan sekarang saja, jangan Natalan. Datang dari pasar Jumat ngasih bingkisan, Pak Ajengan. Nanti kalau Natalan saya mau ngasih dodol, ngasih bolu, ngasih bingkisan ya, jangan Natalan. Agama kita beda. Kalau mau ngasih sekarang aja, iya. Datang sore-sore. Kalau mau ngasih jangan bingkisan geni. Mobil sekalian. Itu kan showroom itu banyak orang-orang Cina itu kan akrab, kalau mau ngasih jangan dodol, jangan roti, mobil atau motor sekalian, pahalanya besar. Akrab dengan saya. Tapi ketika saya bilang, saya kalau bilang kafir kepada Anda kesinggung enggak? Enggak. Kalau orang-orang non muslim ketika ceramah, ketika pengajian bilang apa sama orang Islam? Coba jujur aja. Nih, orang Islam itu adalah kambing-kambing, domba-domba yang tersesat. Orang Islam itu domba-domba yang tersesat. Saya nggak tersinggung. Orang lain bilang orang Islam itu domba-domba yang tersesat, nggak kesinggung. Saya nggak tersinggung. Nah, kita bilang kafir jangan kesinggung. Yang kesinggungnya kenapa kiai? Kenapa ajengan? Saya mau tanya, Bapak maaf nih. Ini mau istilahnya mau luruskan nih. Di antara ajaran-ajaran agama Islam
adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu golongan, maka digolongkan kepada golongan itu. Kita menyerupai kafir jadi kafir kalau dalam akidah. Kalau dalam pakaian cuma pakaian umpamanya nih ya. Pertama, kita nggak boleh memperingati 1 Januari. Kita 1 Muharram, orang Kristen 1 Januari. Kita Maulid Nabi, orang Kristen Maulid Isa, yaitu Natalan. Jauh berbeda. Kita Maulid Nabi, dia Maulid Isa. Jurang pemisah sudah jelas kenapa orang Islam ikut memperingati 1 Januari. Orang Nasrani enggak mau ikut peringatan 1 Muharram, tapi orang Islam kenapa enggak takut memperingati 1 Januari? Karena sudah jelas-jelas dilarang. Kitabnya Hasyiah Syarwani. Dengerin nih, pemuda-pemudi, ibu-ibu harus tahu supaya jelas. Wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa man yumsikul hayat. Harus dihukum takjir orang Islam yang mengikuti acara-acara hari besar selain Islam. Hari besar kafir diikuti oleh orang Islam. Orang Islamnya harus dihukum takzir. Orang Islam tidak boleh memperingati Natalan. Kalau ada kiai bilang boleh, silahkan untuk dia. Mereka punya keinginan, mereka punya partai, mereka punya politik, mereka pengen kedudukan, mereka pengen dukungan. Kita memang gak usah ikut-ikutan. Kalau Anda bilang kiai boleh mengucapkan selamat Natal untuk kamu, jangan ngajak-ngajak rakyat. Udah dari dulu pelajaran gak boleh. Cekal. Saya sering di Jalur Gajah, saya sering di Palestina, saya sering di Tel Aviv, sering saya di Romlah, di tempat-tempat di Bethlehem, di tempat-tempat Nasrani, di tempat-tempat Yahudi. Saya sering di Palestina sudah 3 kali saya di Jalur Gajah. Di sana ada Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahir Nabi Isa. Saya masuk, bayar karcisnya 75 pound dulu, beli 75.000. Waktu mau masuk, itu ada pendeta sudah tua, ininya pakai salib, ini pakai salib. Saya masuk, kata pendeta, "Menenta, dari mana kamu?" "Menenta, dari mana kamu?" Saya bilang, "Cianting." Kenyohon Cianting. Orang Palestina nggak tahu Cianting di mana. "Menenta, Cianting." Saya bilang Jakarta, bohong, nggak boleh bohong. Bilang Bandung, bohong juga. Udah Cianting aja. "Minta, dari mana kamu?" "Cianting, Cianting deket Sadang, perumahan Geri Asri." Tuh nyahun Geri Asri ke sarua. "Antum muslim?" "Awa, nahnu muslim." "Kamu muslim?" "Ya, saya muslim." "Maaf ya, maaf. Ini tempat Nasrani. Kamu nggak boleh masuk ke sini. Saya Nasrani nggak boleh masuk masjid." "Hebat, itu Nasrani nasihat sama saya. Itu pendeta nasihat, kamu jangan masuk ke sini. Ini tempat Nasrani, haram kamu masuk ke sini." "Saya pendeta, haram masuk ke masjid." "Itu pendeta nasihat." "Bagus." Pendeta bilang, "Kamu jangan masuk ke gereja." Tapi di Indonesia kenapa ajengan yang ngomongnya boleh masuk gereja, mau apa, ke masjid juga enggak. Astagfirullahaladzim. Waktu dulu tahun berapa di Kabupaten Purwakarta 7 SMP Islam membersihkan gereja. Saya bilang, siapa yang nyuruh? Ini yang nyuruh Menteri Pendidikan, kepala sekolah, atau bupati? Goblok kabeh, goblok semua. Langsung berhenti waktu bupati dulu, goblok semua. Nanti akan ngomong begini, "Anak-anak, mari kita ikut kebaktian, hancur Islam semua." Kenapa Kiai di Majeng? Datang langsung ke saya di Kapolres Purwakarta. Saya kira mau marah, tapi mau terima kasih karena Cianjur dan Tasik mau demo ke Purwakarta, nggak terima anak Islam pakai jilbab ngepel gereja. Saya bilang, goblok keterlaluan nih bupati nih. Tahun berapa tuh? Orang Islam suruh ngepel gereja, masjid aja nggak nimpel. Kan ada orang Nasrani. Alhamdulillah berhenti tuh. Saya bilang gobloknya panjang 6 harkat. Goblok pakai kolkolah kubro tuh.
Kapolres datang. Saya kira mau marah sama saya. Ini ajangan intoleransi. Bukan intoleransi, saya punya akidah takut anak-anak muslimin terpengaruhi akidah yang lain. Satu, memperingati 1 Januari nggak boleh. Saya ngomong sama Bupati Purwakarta, awas 1 Januari untuk Nasrani, kita kaum muslimin tabligh akbar atau istighosah di masjid sudah. Jangan ikutkan. Khusus untuk muslimin, mereka biarkan aman, tentram, damai, kita jaga jangan sampai jangan diganggu, nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh kita memperingati ulang tahun anak dengan menyalakan lilin. Ada di sini yang ulang tahun anak menyalakan lilin, ada? Itu mana jelemana hayang ningali aing mah. Orang Islam nyeget lilin. Ini bolu, ini lilin. Lilinnya itu belum dinyalakan. Ini bolu, ini lilin, nggak dinyalakan. Dinyalakan, udah dinyalakan. Kalau mau ditiup jangan dinyalakan. Aneh. MUI Pusat tahun 1980 mengatakan begini, orang Islam tidak boleh memperingati ulang tahun anak dengan menyalakan lilin karena menyerupai non muslim, menyerupai kafir, menyerupai Kristen, menyerupai non muslim, menyerupai agama lain, nggak boleh karena tasyabuh, menyerupai. Ibu kalau udah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu tuh syukur, ngerjakan enggaknya mengamalkan urusan masing-masing. Pak, saya mah mau ulang tahun menyalakan lilin, silakan, saya mah cuma menjelaskan. Nih, ulang tahun anak Islam begini, ibu-ibu nanti habis sholat asar kami undang ke rumah kami, akan mengadakan ulang tahun anak saya yang ke-7. Ya, siap. Datang nih, ibu-ibu datang ke rumah tetangga. Begitu udah kumpul, kata Pak Ustadz nih, ibu-ibu minta doanya Sohibul Bait yang punya rumah ini akan syukuran peringatan ulang tahun anaknya yang ke-7. Mudah-mudahan soleh-solehat, panjang umur. Al-Fatihah. Fatihah 1 kali, Qulhu 1 kali, Palak Binas 1 kali, baca sholawat, baca yasin, bagi snack cukup. Orang tahun muslimin muslimat, anak-anaknya dah baca fatihah, qulhu, palak, binas, surat yasin, baca sholawat, bagi snack cukup. Allah ridho, malaikat ridho, Nabi Muhammad ridho, setan marah. Cek setannya beda jeung aing kunaon ieu. Teu biasana nyeget lilin. Alhamdulillah. Tah cekap ibu, keun wae nu geus bangeus ibu baheula nyeget lilinnya. Di pasar Jumat jamaah abdi nurut ulang tahunna teu nyeungeut lilin anak SMA. Ajengan sekarang saya udah tobat. Dulu saya dari gadis sampai sekarang menyalakan lilin ulang tahun saya, sekarang tobat mau berhenti. Digenti sekarang ulang tahunnya pakai terigu betul. Terus pakai nog gitu, di nog cek abdi entong ku nog ku batako ponok umurna dilempar dengan telur begitu di pasar Jumat. Saya bilang, ibu jangan pakai telur ya, itu mubadir, ning pakai batako saja. Ayah nih, alhamdulillah berhenti lagi, digenti sekarang sama Fatihah, Qul Huwallahu. Ini harus disebarluaskan, bukan tidak boleh, cuma menyerupai kafir. Kata MUI Pusat nggak boleh, bukan kata saya. Kalau ibu bapak punya anak mau ulang tahun menyalakan lilin, silahkan. Saya udah menjelaskan nggak boleh. Satu, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Kedua, nggak boleh masuk gereja. Ketiga, nggak boleh memperingati Valentine Day. Valentine Day itu produk Zionis Israel. Saya tahu kan waktu di sana. Satu, mengucapkan selamat Natal nggak boleh, masuk gereja nggak boleh. Kita harus menghormati kafir, kita harus menghargai kafir. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, tidak boleh memusuhi, tidak boleh mendolim kepada kafir. Mereka tetap saudara kami. Tapi dalam keagamaan jaga jarak. Jangan toleransi kebablasan.
Alhamdulillah, jangan mengucapkan selamat Natal, jangan masuk gereja, jangan memperingati 1 Januari, jangan memperingati Valentine, ulang tahun anak, jangan menyalakan lilin dengan bacaan Quran saja. Terus jangan memakai pakaian kafir yang khusus seperti topi Santa Claus, itu nggak boleh. Jangan nikah beda agama, Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Kristen dengan Kristen. Kalau Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, nggak sah nikahnya, zina hukumnya. Jangan sekolah di sekolah non muslim, sekolah Islam, SMP Islam, SMA Islam, Universitas Islam masih banyak. Kenapa masuk ke SD Kristen, ke SMP Kristen? Bukan siapa-siapa, saudara saya dari Pleret, sekolah TK di Yayasan Salim Suciyo Sudarso Pasar Jumat, sampai sekarang jadi Kristen dia. Itu saudara saya, sekarang masih Kristen. Itu dalil, itu bukti. Bukan nuduh orang Islam yang salah. Kenapa sekolah ke situ? Dari Pleret kan banyak TK, di Pleret kan banyak SD, di Pleret banyak SMP. Kenapa sekolah TK ke Yayasan Salim Suci Yosudarso Pasar Jumat? Mau tidak mau jadi Kristen dia. Itu saudara saya, sekarang masih Kristen. Itu buktinya. Di Cimahi Bandung saya punya jamaah di perumahan. Itu perumahan di Cimahi. Jamaah saya itu ada tetangganya Kristen. Tetangga yang Kristen itu jamaah saya juga akrab. Sekolah di SMP Islam, itu anak Kristen jadi Islam karena sekolah di sekolah SMP Islam. Dia baca Fatihah, dia belajar syahadat, akhirnya ikut belajar sholat, akhirnya masuk Islam. Kata ibu bapaknya, ya sudahlah, karena yang salah kita memasukin anak ke SMP Islam, jadi Islam. Nah, orang Islam juga kalau ke SMP Kristen bakal jadi Kristen. Jaga akidah kita. Alhamdulillah, 1 syahadat 2 sholat. Yang terakhir, jangan membuang Quran. Quran dibuang ke tempat sampah, keluar dari Islam, murtad. Ini mah bukan Quran. Undangan pernikahan ada Bismillahirrahmanirrahim, Quran. Undangan hitanan ada Bismillahirrahmanirrahim, Quran. Undangan walimatus safar haji, undangan syukuran ada Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran. Udah dibaca, dibuang tempat sampah, dia membuang Quran ya. Nggak boleh, harus digunting dulu. Punya wudu, digunting Bismillahirrahmanirrahim, simpan. Itu undangan pernikahannya udah dibaca, simpan di meja, disapukan oleh anaknya ke dapur, disimpan di tempat sampah, nggak apa-apa karena Bismillahirrahmanirrahimnya sudah digunting. Nggak boleh membuang Quran ke tempat sampah, artinya walaupun 1 ayat tetap Quran, nggak boleh. Dan tidak boleh meludahi Quran. Quran diludahi hukumnya murtad. Kalau membuka Quran dengan telunjuk, dijilat dulu dengan lidah, itu hukumnya haram. Nah begini nih, nah, kalau mau baca Quran itu hukumnya dosa besar, haram. Kitabnya Busyrul Karim, kitabnya Manhajul Qawim, kitabnya I'anatul Talibin, kitabnya Irsadul Ibad dan Tanwirul Qulub. Haram membuka Quran dengan tangan, telunjuknya dijilat dulu pakai ludah. Nah, osok ibunya suka begitu. Nah, nanti jangan, oh dah hese buka Qur'ana leseng, licin, susah. Nanti lain kali kalau mau baca Quran, bawa air di ember. Kata anaknya, "Ma, buat apa? Buat baca Quran." Oh, bawa air di ember buat. Nah, begitu. Jangan ke sini. Air masih banyak. Kalau ini air liur atau ludah ini haram kena Quran. Nah, itu haram. Gak boleh. Kalau meludahi Quran, wah, itu murtad. Ini mah bukan meludahi, membuka Quran, telunjuknya dijilat dulu pakai air ludah, itu haram, dosa, nggak boleh. Alhamdulillah, cukup. Ini masih banyak, cuma saya bagi waktu karena saya mau ngaji di Jatiluhur sekarang. Alhamdulillah, syukurlah ibu-ibu tadi tentang mungkin kena ruku ya, kasih tahu yang lain di sini. Tadi masalah wudu, kasih tahu jangan ada kitek, wudu jangan ada bedak. Bapak-bapak waktu sujud jarinya begini. Saya terakhir berdoa kepada Allah, di sini ada DKM. Mudah-mudahan imam masjid ini dan DKM masjid ini dan panitianya
Satu, Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Khalid Jamhari, Bapak Ustadz Ferudin, Bapak Ustadz Ahmad Jaini, Bapak Ustadz Yasin, dan Ketua RW Bapak Samsir Nawawi. Mudah-mudahan ini DKM dan imam masjid dan aparat pemerintahan, mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Ta'ala, ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang hadir, mudah-mudahan yang punya dosa dihilangkan dosanya, yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya, yang punya dosa dihilangkan dosanya, yang punya hutang dibayarkan hutangnya, yang sedang usaha dilancarkan usahanya. Berkah sholawat bibarokati umil Quran Al-Fatihah.